Halo teman-teman, dengan penuh semangat saya akan meramalkan untuk Anda. Saya akan mengambil urutan yang ke-8. Anda orang yang berzodiak Capricorn untuk masuk di bulan Maret 2023 ya, sepanjang 1 bulan ke depan. Untuk Anda zodiak Capricorn selalu melakukan apapun yang akan dikehendaki, selalu membuahkan hasil dalam bentuk talenta dan kemampuan yang akan dijalani ya. Nah, jadi teman-teman di sini untuk Anda zodiak Capricorn memiliki sebuah bentuk talenta yang cukup baik tentang apa yang akan ditekuni, apa yang akan dijalani dengan penuh maksud dan tujuan tertentu ya, demi untuk mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan Anda seperti biasanya. Nah, jadi untuk Anda zodiak Capricorn, ada sesuatu yang mungkin akan dicapai dalam sebuah hasil yang maksimal. Seperti apakah yang akan dibina ya? Tapi sebelum itu teman-teman, jangan lupa Anda like, di-share, di komen serta di subscribe supaya bisa berbagi info-informasi yang terkait yang terbaru buat Anda ya. Oke teman-teman, jangan lupa Anda like, di share, di komen serta di subscribe ya. Dan kita akan memulai dengan hasil ramalan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan langsung saja mengambil kartu pertama. Suatu keberkahan yang akan diterima untuk Anda orang yang berzodiak Capricorn adalah bertemu dengan Menmel, bertemu dengan seorang tokoh utama, seorang pria dewasa ataupun sebagai dewa penolong. Ini akan memberikan sebuah bentuk pengaruh yang cukup besar dalam keberkahan, keberuntungan, dan sesuatu yang akan dicapai dalam sebuah kebaikan, kepuasan hati, dan hasil yang maksimal. Nah, jadi di sini ada seorang tokoh utama ataupun sebagai orang yang cukup memberikan sebuah pengaruh yang cukup besar di dalam mendapatkan sebuah keberkahan ya. Coba kita di sini kita akan melihat bagaimana yang akan didapatkan dilingkari dengan perputaran 12 zodiak. Kehidupan, keberkahan ini dipengaruhi oleh zodiak Virgo, last quarter moon in Virgo ya. Yang maksudnya di sini adalah sebuah bentuk kesimpulan untuk membersihkan sebuah beban di dunia masa lalu ya, dan sudah saatnya Anda bisa membuka jalan yang baru bagi kehidupan Anda. Ini kalau yang saya lihat ada sesuatu yang akan disikapi mengenai tentang bukanya jalan yang baik ya. Nah, ada kartu attend to the details ya. Yang namanya di sini adalah perhatikanlah dengan lebih jelas, perhatikanlah dengan lebih seksama apa yang akan dijalani dan apa yang akan disikapi dengan lebih baik ya. Di sini yang saya lihat di sini adalah sesuatu yang akan disikapi adalah membuat segala sesuatunya dengan lebih baik, dan ada sesuatu yang lebih dari apa yang akan dicapai. Kekhawatiran dari masa lalu itu adalah sebuah bentuk pendapat yang tidak baik, pendapat yang buruk, sehingga mengakibatkan Anda selalu meragukan diri sendiri, ketakutan, dan belum apa-apa sudah merasa tidak baik ya. Jadi tugas Anda yang cukup membosankan di sini adalah perlu Anda selesaikan sebelum Anda bisa lebih banyak bergerak lebih maju. Jadi buatlah sebuah bentuk keajaiban dari sebuah rencana, ide, gagasan, bentuk wawasan yang seperti apa, barulah akan bisa memperlambat sebuah bentuk kekhawatiran. Buatlah kekhawatiran menjadi sebuah bentuk kemampuan untuk menjadi keajaiban dan keberkahan. Jadi untuk Anda zodiak Capricorn, perhatikanlah secara lebih detail agar Anda bisa lebih banyak mencapai kesenangan, kepuasan hati dengan apa yang akan disikapi dengan baik. Dan di sini apapun yang akan Anda lakukan memang sangat membosankan, tetapi Anda memberikan waktu Anda yang cukup bisa menjelajahi dan menikmati apa yang akan Anda hasilkan ya. Jadi attend to the detail, perhatikanlah dengan lebih jelas, dengan lebih seksama apa yang akan disikapi dan apa yang akan dijalani, karena sesuatu hal itu berhubungan dengan keberkahan dan keajaiban. Jadi sikapilah dengan lebih baik ya, karena di sini ada perputaran yang diselimuti ataupun dipengaruhi oleh zodiak Virgo. Nah, kita akan melihat sesuatu yang harus Anda lakukan untuk mengambil sebuah tindakan supaya keberkahan yang dicapai lebih maksimal adalah ada dua kartu, yaitu The Sacred Orchard, The Triple Star Grid. Ya, yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang The Sacred Orchard. Ya, Anda
harus bisa berpikir lebih positif, memiliki sifat yang cukup bisa membawa dalam sebuah kemakmuran kehidupan Anda. Jadi membuat secara bersama, bentuklah tim kerja, bentuklah tim usaha yang cukup bisa memberikan sebuah perhatian dalam sebuah keuntungan. Pola berpikir harus bisa lebih banyak menarik sebuah keberkahan, ya. Jadi berpikirlah lebih positif dan lihatlah, attend to the details, ya. Lihatlah dengan lebih jelas dan sikapilah apa yang harus dicapai supaya memakmurkan segala bentuk rencana dan tujuan Anda. Yang kedua, tujuan yang harus Anda lakukan adalah the triple sound grid. Yang mana di sini adalah hati jiwa harus bisa lebih banyak bersatu dan lebih banyak mendengarkan intuisi kata hati batin. Ya. Jadi, sikapilah, Anda harus bisa lebih banyak meluruskan sesuatu hal yang buruk menjadi hal yang baik. Sesuatu yang tidak baik menjadi hal yang lebih baik, ya. Jadi Anda bisa lebih banyak menyelaraskan dengan berbagai kesadaran yang cukup tinggi secara lebih menyeluruh dan capailah sesuatu itu dengan lebih baik. Capailah dengan pencakupan bersatu hati, jiwa, dan pemikiran. Banyak sesuatu yang akan disikapi, banyak sesuatu yang akan dijalani, tetapi pengetahuan dalam apapun yang akan dijalankan tidak memberikan sebuah efek yang cukup baik. Jika memang bisa melakukan sesuatu dengan baik, maka luruskanlah segala sesuatunya supaya bisa berjalan dengan semestinya, ya. Itulah tindakan dalam mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Dan inilah dua keberkahan yang bakal Anda capai untuk mendapatkan sebuah bentuk keberkahan, ya. A blessing for a mother, a blessing on a new venture, ya. Yang mana di sini adalah berkat sebuah bentuk wejangan, kritik, saran, nasihat, dan solusi yang bagaimana akan diberikan kepada Anda demi untuk mendapatkan sebuah berkat dari menjalankan usaha baru. Jadi ada sebuah bentuk bimbingan, dukungan, dan doa dari seorang ibu, dari seorang orang tua yang cukup menyayangi dan mengasihi Anda dalam berbagai apapun yang akan disikapi. Yang saya lihat di sini ada sesuatu hal yang mungkin harus dicapai dengan lebih baik, yaitu banyak mendengarkan konseling, kritik, saran, dan nasihat, solusi yang bagaimana nanti akan disikapi dengan lebih baik, ya. Yang akan dicapai adalah dengarkanlah, maka Anda akan mendapatkan sebuah jalan yang baru yang sesuai dengan apa yang harus disikapi dengan baik, ya, supaya bisa banyak terlaksana dan banyak sesuatu yang bisa diatur dengan sewajarnya ataupun bergerak dengan lebih lancar dan sukses. Nah, jadi teman-teman, itulah sebuah keberkahan dalam menarik sebuah ataupun menyikapi sesuatu yang berhubungan dengan hal yang cukup baik, ya. Nah, jadi berpikirlah lebih positif dan kuatkanlah hati, jiwa, dan pemikiran supaya apa yang disikapi benar-benar bisa menggapai suatu hasil yang lebih maksimal. Kuatkanlah, mandirilah, dan dewasalah dalam merencanakan sesuatu, ya. Berpikir terbuka dan wawasan yang luas supaya apa yang dilakukan bisa sesuai dengan ekspektasi, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan bentuk asmara percintaan. Orang yang berzodiak Capricorn mengenai kabar asmara percintaan, ya. Di bulan Maret seperti apa? Di sini ada kartu hati dan kartu saling berpelukan, ya. Ada secret admirer, ada embrace, ya. Nah, di sini saya akan dekatkan supaya kamu bisa juga ikut membaca, ya. Untuk Anda orang yang zodiak Capricorn, ya. Di sini ada secret admirer. Someone has deeper feelings for you, then they are letting on. Maksudnya adalah seseorang bisa memiliki sebuah bentuk perasaan yang lebih mendalam untuk Anda. Nah, di sini ada kartu embrace, merangkul, ya. Embrace, through each other you find the missing piece. Maksudnya adalah satu sama lain bisa mendapatkan sebuah bagian yang hilang. Artinya, sesuatu harapan dalam berpasangan mungkin banyak belajar dari dunia masa lalu, sehingga mungkin di masa lalu ada sesuatu yang memang Anda inginkan tetapi tidak bisa didapatkan dalam berpasangan, ya. Jadi untuk di saat berpasangan yang baru, Anda mungkin bisa mendapatkan apa yang sesuai dengan keinginan dan harapan dalam sebuah hubungan. Coba kita akan melihat mengenai situasi kondisi yang akan dihadapi
dengan berpasangan. Yang saya lihat di sini adalah love who you are. Cintai dirimu apa adanya, ya. Nah, jadi di sini sebenarnya Anda adalah orang yang cukup memiliki sebuah bentuk belas asih yang cukup baik. Anda adalah orang yang cukup delightful, orang yang cukup menyenangkan, dan Anda bisa mendapatkan sesuatu hal yang indah dalam kehidupan, ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat, banyak sesuatu yang bisa Anda capai, bisa Anda sikapi. Asalkan jangan terlalu banyak memaksakan kehendak dan lakukanlah dengan lebih baik dalam menjalani sebuah hubungan. Yang saya lihat di sini, banyak sesuatu yang bisa Anda capai, hanya saja terlalu memaksakan, terlalu menginginkan ini itu, sehingga apapun yang dicapai, apapun yang didapatkan, tidak melambatkan sesuatu hal yang mungkin Anda bisa lebih serius dalam berhubungan ataupun hanya bersifat kekanak-kanakan. Apapun yang akan Anda capai, situasi kondisi seperti ini, cintailah apa adanya. Cintailah dirimu apa adanya dan cintailah dirinya apa adanya. Barulah bisa mendapatkan sesuatu hal yang cukup bisa Anda gapai dengan sendirinya. Karena kehidupan tanpa Anda tawarkan, kehidupan yang berhubungan pun seperti apa, jika memang bisa saling menyeimbangkan, bisa memberikan sesuatu hal naik turunnya sebuah emosional, bisa diseimbangkan dengan hal yang cukup baik, rukun dan langgeng, maka tentunya pasti akan menciptakan dengan sendirinya hubungan yang cukup harmonis, hubungan yang dengan seperti apa yang Anda inginkan, ya. Jadi di sini cintailah apa adanya, maka segala sesuatunya akan diberikan kepada Anda tanpa Anda sadari. Jadi sudah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah sesuatu hal hubungan tidak bisa dipaksakan. Jadi jalanilah jika memang Anda menyukai, dan sikapilah lebih dewasa dan lebih mandiri, mendewasakan dalam setiap hubungan, ya. Kita akan melihat pengaruh sinkronisasi dalam hubungan pasangan. Sinkronisasi, keseimbangan, ya. Yang saya lihat di sini adalah hubungan percintaan asmara yang dihubungkan berpengaruh dengan planet Jupiter. Ya, di sini kalau yang saya lihat, ini semua berhubungan dengan justice, ya, berhubungan dengan sebuah keadilan, keberuntungan, dan ekspansi. Jadi suatu tindakan yang akan dilakukan dengan tujuan akan menjadi lebih besar ataupun bisa juga menjadi lebih luas, ya. Jadi lakukanlah. Jika memang bisa melakukan yang terbaik antar pasangan, lakukan yang terbaik. Jika tidak, jangan dipaksakan. Karena segala sesuatunya akan berubah menjadi sesuatu hal yang cukup baik, sebuah keberkahan dalam hubungan, ya. Jika memang bisa lebih banyak berpikiran lebih terbuka dan kuatkanlah hati Anda, ya. Keinginan sebuah hal yang cukup besar, ada sebuah kemakmuran dan kegembiraan. Jadi hadapilah, jalanilah hubungan dengan lebih optimis, penuh dengan keimanan dan spiritualitas, ya. Jadi jalanilah dan sikapilah dengan lebih baik apa yang akan dijalani dan apa yang akan dilakukan dengan semestinya. Karena sebuah hubungan sinkronisasi itu semua berhubungan dengan keadilan. Dia adil, Anda juga adil, ya. Anda bisa melakukan segala sesuatunya dengan baik, maka apapun bisa disikapi dengan lebih mudah. Coba kita akan melihat lagi pembinaan diri dalam menghadapi suatu hubungan yang rukun supaya langgeng gimana. Ini ada satu kartu pesan alam semesta mengenai tentang expanding inner power, ya, mengenai tentang mengembangkan sebuah kekuatan jiwa batin antar pasangan. Di sini kembangkanlah ide kreativitas, kembangkanlah ide-ide apa yang akan dimasukkan oleh Anda ataupun pasangan Anda. Apa yang mau diikuti, apa yang mau ingin dijalankan, kembangkanlah. Selesaikanlah antara blok yang tidak disukai, yang tidak diinginkan, yang tidak mau. Jadi di sini pasti di antara kalian, Anda dengan pasangan Anda, pasti ada sesuatu yang mungkin bentuk rasa trauma dengan menjalani hubungan yang baru. Jadi selesaikanlah penyembuhan rasa trauma yang dulu di masa lalu, lepaskanlah segala sesuatu hal yang tidak baik yang selama ini membatasi segala bentuk perasaan. Sehingga apapun yang dijalani, hati batinlah tidak akan bisa membohongi satu sama lain. Mulut bisa berkata bohong tetapi hati tidak. Jadi selesaikanlah, hancurkanlah, hilangkanlah ataupun jauhi masa lalu.
barulah Anda bisa menjalani dunia hubungan yang baru. Ya, jalanilah dengan penuh sikap kedewasaan. Nah, jadi teman-teman udah cukup tahu dan cukup dimengerti, itulah yang harus disikapi, itulah yang harus dijalani dengan lebih sempurna, ya. Jadi sikapilah, maka segala sesuatunya akan dicapai dengan lebih mudah, ya. Hadapi dengan lebih baik dan hadapilah dengan lebih bijak, maka segala hubungan bisa tercipta lebih rukun dan langgeng, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Anda bisa mencatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut dan percaya dengan Evan Jaya. Di 081919635839, ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua magic, ya. Itu adalah hoki rezeki keberuntungan dan dewa penolong. Untuk magic money akan saya jelaskan mengenai tentang kegunaan magic money seperti apa. Magic money adalah terbuat dari selembar uang kertas, ya. Selembar uang kertas yang bernilai 50.000 ataupun 100.000 nilai uang rupiah. Ataupun Anda juga yang berhubungan dengan uang lembaran kertas negara-negara lain, ya. Itu bisa memakai juga untuk dijadikan magic money, ya. Dan ini di sini yang saya lihat ada magic money. Ini berhubungan dengan hoki rezeki dan dewa penolong, ya. Ini akan bisa membuka 8 arah pintu penjuru langit dan bumi, ya. 8 arah alam semesta, ya. Jadi di sini akan membantu Anda menarik segala hal yang positif, segala hal-hal yang energi yang cukup baik untuk Anda hasilkan, untuk Anda dapatkan. Nah, satunya lagi adalah berhubungan dengan 5 magic elements, ya. Itu adalah satu magic, itu adalah faktor keberuntungan juga, ya. Itu semuanya itu berhubungan dengan 5 magic elements, 5 unsur elemen alam semesta. 5 unsur elemen yaitu unsur kayu, api, air, logam, tanah, ya. Nah, jadi itu 5 unsur elemen alam semesta itu nanti menjadi sebuah faktor itu yang berhubungan dengan faktor keberuntungan, faktor hoki rezeki bagi Anda yang bisa melakukan sebuah bentuk toko, usaha, bisnis, ya. Jika ingin melakukan segala sesuatunya dengan baik, Anda bisa membawa satu kantong, ya. Jadi itu semuanya itu di dalamnya ada juga, bukan hanya ada selembar uang kertas, tetapi di dalamnya juga ada bahan-bahan untuk kelengkapan magic money, ya. Yang satu magic money, yang satu 5 magic elements, ya. Nah, jadi itu berhubungan dengan, kalau 5 magic elements itu berhubungan dengan alam semesta dan berhubungan dengan dunia, ya. Yin dan yang itu berhubungan dengan naga dan burung phoenix, ya. Nah, itu adalah 5 magic elements, itu sesuatu yang berhubungan dengan hoki keberuntungan, ya. Sedangkan magic money itu yang berhubungan dengan makan, minum, dapat pekerjaan, promosi, jabatan, naik gaji, ataupun sesuatu hal yang berhubungan dengan hoki rezeki dan didatangi dewa penolong, ya. Nah, jadi sedangkan 5 magic element tentunya pasti Anda banyak tanya. Tentunya pasti banyak orang bilang ini kan sama saja gitu, ya. Ini cukup berbeda sekali karena yang 5 magic element itu berhubungan dengan 5 unsur elemen yin dan yang, dan itu jika Anda bisa membuka usaha, toko dan bisnis, tentunya itu lebih baik lagi untuk menggunakan 5 magic element. Apalagi dihubungkan dengan magic money itu sangat sempurna. That's perfect, ya. Jadi itulah yang nanti akan disampaikan jika Anda bisa berminat untuk memiliki sebuah magic money dan 5 magic elements. Anda bisa mencari saya dan terutama untuk pencerahan aura, ya. Oke teman-teman, di sini tanpa berbicara lebih panjang, saya akhiri dulu hasil ramalan saya dan cukup bisa mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik, ya. Mudah-mudahan untuk zodiak Capricorn bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan Anda, ya. Evan Jamon pamit dulu dan sampai jumpa.